sini ke luar negeri edan. Oke guys, jadi ini adalah video Thailand Travel Vlog episode ke-6. Masih di hari yang sama, Senin 14 Agustus 2023. Di episode 6 ini diawali dengan penyanyi yang setel lagu Indonesia berjudul No Comment oleh Tuti Wibowo dan Goyang Lumpang oleh Cita Citata yang saya tampilkan nanti. Saya sebagai orang Indonesia merasa bangga karena lagu Indonesia bisa didengarkan di negara lain. Bahkan lagu Indonesia juga bisa didengarkan di dunia. Ya sama kayak lagu Inggris juga. Dan inilah sensasi naik kapal Meridian Cruise 2 sembari menikmati santapan makanan di dalam kapal sekaligus menikmati sunset dan mengabadikan momen di sekitar sungai Chao Phraya. Dan itu merupakan momen yang paling mengesankan bagi kami sekeluarga. Sebenarnya ada yang lebih mengesankan lagi, yaitu di Halong Bay, Vietnam. Nah ini lagu yang saya maksud tadi, Goyang Lumpang oleh Cita Citata. Lagu dangdut asal Indonesia juga. Intinya lagu Indonesia yang didengarkan di dunia, itu saya bangga. Ini nih yang rame nih, akhirnya ke Pier 2. Di Pier Icon Siam, sayangnya cuma transit saja, belum mampir ke dalam mall Icon Siam. Ya harap maklum lah, karena ini keterbatasan waktu juga. Nah liburan itu sebenarnya minimal 3 hari, tapi maksimal seminggu. 6:42 PM. Very nice for night. Pengalaman gua menikmati perjalanan sambil makan di kapal pesiar ini luar biasa, seneng, seru banget, dan ada orang Indonesia yang naik kapal ini, dan ada juga yang minta gua buat foto pakai HP orang lain juga. Dan karena ini sudah jam 18.44, jadi ini sudah menjelang malam. Ini sudah mataharinya sudah terbenam dan langsung selesai makan malam di kapalnya. Dan kita mau mendarat di dermaga 2. Ayo siap ya, nih maunya. Nah ini ada kapal. Ada kapal yang ke mana ya? Nggak tahu. Nah ini ada ramai banget nih malam-malam di Icon Siam. Nah ini ramai banget. Ya ramai banget. Akhirnya udah beres. Kita lihat ramai apa, yuk kita keluar yuk. Siapa keluar? Malam hari di ini di apa sih namanya? Nah ini di Pier 2, dermaga 2 ya. Seru banget.
seru, ada live musiknya juga. Nah ini yang pintu masuknya. Nah ini sudah malam ya, yang malam luar biasa. Excuse me. Ini karena arahnya bingung, gue ngikut mama aja. Nah ini malam di Icon Siam nama lebih rame. Nah, kita mau foto dulu sebentar. 2,000 years later. Kita dari Icon Siam ke Sethorn naik ini doang udah cuma 10 baht. Keren sih, cuma kita tidak bisa menikmati pemandangan. Pemandangan bisa sih, tapi malam hari itu Dari Icon Siam Pier naik kapal lagi ke Sethorn Pier. Dari Sethorn Pier kita bergegas menuju ke stasiun BTS Sepheng Taeksin. Mengenai liburan tadi, minimal 3-4 hari, maksimal 1 minggu. Habis liburan ya kembali ke rutinitas sehari-hari. Saya ngampus, ibu saya harus kerja pakai kuda. Oh yang ngomong-ngomong soal kerja, sekalian disclaimer mengenai Vietnam Travel Vlog. Sebelumnya saya mau meminta maaf apabila ini terbengkalai. Saya akan cari waktu luang untuk menggarap video itu. Karena seperti yang Anda tahu, video Thailand Travel Vlog nyaris 2 tahun. Yang hari keempat sampai hari terakhir pas mau pulang ke Indonesia, semua file video itu ada di eksternal hard disk milik ibu saya. Sementara eksternal hard disk milik saya kebanyakan foto dan video bus maupun kereta api yang sebenarnya masih bisa diulang. Tapi kalau momen langka ya mungkin sulit untuk diulang. Belum lagi saya harus magang. Kemudian saya berencana ambil tugas akhir di semester 7 karena teman-teman kampus saya pada ambil juga. Jadi karena persiapan masuk ke dunia kerja, saya cari waktu luang untuk menggarap videonya saat saya lagi free. Dan kalau boleh jujur, saya menyesal masuk akuntansi manajemen. Pengen masuk auditing, malah dilarang sama ibu saya hanya perkara gaji seorang auditor. Tapi yang namanya hidup ya jalanin saja. Mau bagaimana lagi? Nanti pas lulus kuliah saya masuk auditing saja. Akuntansi memang bikin pusing, tapi banyak dicari. Nah ini sampai Sethorn. Sungai-sungainya nih biar lebih jelas nih, Asiatik. Oke kita langsung ke Sepheng Taeksin ya buat arah pulang. Oh kita sampai malam. Terus nanti hari ke 6-nya itu nanti mau belanja. Sekarang kita mau naik BTS lagi ke Phayatay. Kita naik dari Sepheng Taeksin. Nah di sini ada eskalatornya. Oke. Hanya ada CCTV. Nah ini
kalau lemari. Ya. Attention please. The next train is for National Station. Passengers, please queue up in the green zone. Sembari melakukan perjalanan ke Phayatay, saya langsung simpulkan perjalanan di Thailand hari keempat ini. Di video episode kelima, kita mengunjungi Grand Palace, Wat Pho, dan Wat Phra. Seperti biasa di Grand Palace, Wat Pho, Wat Phra isinya foto-foto saja karena didesak terus oleh ibu saya untuk foto-foto. Nah, inilah jadi alasan bagi saya tertarik jadi fotografer. Saya jadi fotografer sesuai hobi saya, bukan sesuai profesi. Please move inside the train, away from door areas. Do not lean against stanchions and hold straps, handrails, or stanchions firmly while standing. Thank you. Karena foto pakai kamera itu perlu teknik dan skill khusus juga. Kebetulan saya foto pakai kamera DSLR karena saya mau belajar mengatur exposure, aperture, autofocus atau manual focus, dan ISO. Next station, Rajghat. Ke Phayatay kita harus naik BTS dari Siam Taxi menuju ke National Stadium, transit di Siam, lalu naik yang ke arah Phu Thot, turun di Phayatay. Dari stasiun BTS Phayatay kita naik taksi karena diminta ibu saya, dan alasan keduanya karena bawa nenek saya yang termasuk disabilitas. Karena penasaran dengan tarif Grab taksi yang ada di Thailand, jadi kita coba saja naik taksi. Tapi sebelumnya kita perlihatkan suasana yang ada di stasiun BTS Siam Naik lagi. saat malam hari. Ini yang National Stadium. Turun di Phayatay. Nah, kita pesen. Suasana malam di Thailand, pertama di Bangkok, ramai juga karena kita orang Indonesia dan takut kesasar di negara orang, jadi kita mengandalkan Google Maps. Tapi kalau pakai GPS sama aja, kadang akurat, kadang bikin kita kesasar. Itulah perjalanan saya di Thailand, terutama di kota Bangkok di hari keempat. Nah, kami naik Grab taxi dari stasiun Phayatay ke tempat kita menginap, yaitu di Royal Asia Pratunam.
kita lanjut lagi di keesokan harinya, tepatnya di hari kelima. Nah ini kita udah di lift ya. Di hari kelima, tepatnya pada Selasa 15 Agustus 2023, kami melakukan perjalanan dari Bangkok ke Pattaya naik mobil rental. Ada dua tujuan yang kami kunjungi. Yang pertama Sanctuary of Truth, yang kedua adalah Nong Notch Pattaya. Perjalanannya memakan waktu 2 jam lebih. Dan inilah jalan tol yang ada di Thailand, kira-kira seperti ini. Oh ya, mobil yang kami bertiga naiki ini adalah Toyota Innova tipe G varian bensin 2000 cc. Keluaran tahun 2009 sampai 2012 awal, berarti ini yang facelift pertama. Nah, ini kita ke arah Sanctuary of Truth, sebuah museum yang ada di Pattaya yang didesain oleh pengusaha Thailand Lek Viriyapan tahun 1981. Untuk wujudnya nanti kita lihat saat sudah tiba di Sanctuary of Truth, dan kita lihat-lihat ke dalam museum sambil berfoto-foto. Sekali lagi, ini menjadi alasan bagi saya tertarik dengan dunia fotografi, atau saya jadi fotografer gadungan. Ya, intinya saya tertarik dengan dokumentasi foto dan video. Tapi di dalam museum muncul drama yang tidak terduga. Nanti saya ceritakan drama yang membuat panik satu keluarga. Nah, sekarang kita ke loket dulu untuk pesan tiket masuk ke museum ini. Oke guys, sekarang hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kayak ini kita sudah berada di Pattaya. Nah, tempat pertama kita tuh adalah di Sanctuary of Truth Museum. Jadi kita mengunjungi museum dulu
dan kita ada waktu sampai jam 6 atau setengah 7 di Payata ya. Jam 6 atau setengah 7 malam maksudnya. Saya kan kemarin di Icon Siam itu kan sampai sore menjelang malam ya. Jadi kita mau foto-foto dulu ya. Ini kebanyakan foto-foto ya, bukan video. Video cuma sedikit. Sebagian videonya cuma buat reels doang demi menghemat penyimpanan ya. Oke, lanjut saja ke dalam. Let's go. สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรานั้นขาดซึ่งคุณธรรมเพราะความต้องการที่เกินพอดีจึงต้องขวนขวายให้ได้มาแพงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนำไปสู่ความทุกข์ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมสถานที่ Tadi ada udah sampai di sini ya. Nah, sekarang kita mau masuki ke dalam Museum Sanctuary of Truth. Museum ini memiliki patung Dewa Pencipta Hindu berwajah 4, Brahma di atapnya untuk menunjukkan rasa hormat kepada ayah, ibu, guru, dan raja, serta dewa berkepala kaca, Ganesha. Aula utara itu ada Guan Yin, Buddha, dan patung-patung lain yang menampilkan kebijaksanaan emansipasi. Aula selatan ada tema-tema astronomi yaitu matahari, bulan, dan planet-planet lain yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Aula barat menampilkan representasi elemen-elemen klasik, tanah, air, angin, dan api, dan patung-patung trinitas Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa, para dewa yang merangkulkan keempat elemen. Sementara aula timur menampilkan representasi keluarga. Fokus utamanya untuk menggambarkan secara visual konsep-konsep keagamaan timur yang penting dan siklus kehidupan. Itu saja sih singkatnya. Nah, saya ceritakan drama yang menimpa ibu saya karena HP ibu saya mendadak hilang dan itu membuat panik satu keluarga. Tapi endingnya, Jadi ada dua drama. Yang pertama itu kartu PTS gua itu hilang di Siam ya. Kena denda 40 baht. 47 baht ya tepatnya. Nah, sekarang drama yang kedua, HP nyokap gua yang iPhone gak tahu hilang di mana. Aduh. Nyokap gua nggak nafsu. Ya iyalah, nggak nafsu karena ini jatuhnya drama. Habis kacau udah. Mau seneng-seneng malah kejadian juga. Ini sebenarnya pelajaran buat teman-teman juga. Kalau nyimpen HP jangan sembarangan. Pokoknya nyimpen HP dan barang-barang berharga itu jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan yang ada nanti kayak gua nih. Kayak gua hilang. Emang gua kerjanya hilang, tapi baru kali HP nyokap yang hilang. Astaga. Ini urusannya bisa panjang lagi. Aduh. Ini udah cari di mobil travel nggak nemu-nemu. Nah, sekarang cari di loket. Di toilet itu juga nggak ada. Udahlah, kita cari di toilet. Ketemu nggak ya? Bukan di toilet, loket. Ketemu nggak ya? Kalau ketemu syukurlah. Kalau ketemu udahlah. Ganti. Oke, dramanya sudah berakhir. HP nyokap udah aman semua. Isan bilang pakai ini Google Trend. Oke, kita lanjut ke mobil. Coba pakai Google Translate. Sorry. Lu mana ya speaking? Nih, Kristen. Drama. Jadi napasnya terganggu. jadi ternyata HP ibu saya yang hilang itu diamankan di loket.
Asli, barang yang hilang benar-benar membuat panik. Intinya pelajaran untuk semuanya, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Karena segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang, tanggung jawab diri sendiri. Nah, dari Museum Sanctuary of Truth, kita bergegas menuju ke Nong Notch, Pattaya. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 45 menit. Lah, kok persis seperti perjalanan Jakarta-Bandung naik Wush ya? Setelah menempuh waktu 45 menit dari Sanctuary of Truth, kita sudah tiba di Nong Notch, Pattaya. Dan saat memasuki Nong Notch, diminta foto lagi oleh ibu saya. Katanya untuk menambah kenangan-kenangan kalau kita pernah nih ke Thailand. Inilah yang membuat saya tertarik untuk dokumentasi foto dan video, walaupun hanya sekedar hobi yang dijadikan konten. Ini dia, kita masuk melalui pintu yang ada tulisan Nong Notch Tropical Garden. Ada di Nong Notch, Pattaya. Dan pas keluar dari museum itu tadi sempat ada drama. HP nyokap yang iPhone itu hilang, nggak tahu simpen di mana. Tapi sekarang udah ketemu. Ternyata udah diamanin di loket. Waduh, ini sama kayak kejadian waktu trip gabut naik KA lokal nomor 464 dan 467 dari Cicalengka sampai Kiara Condong pas KPK 2021. Itu kunci motor gua itu nggak tahu hilang, nggak tahu ketinggalan di Kiara Condong. Ternyata diamanin di Kiara Condong. Nah ini mau foto-foto. Sebentar, ini mau foto-foto dulu ya di Nong Notch. Berikut hasilnya ya. Bayar ya. Ini naik kaca. Awas kecelakaan ya. Oh lewat situ ternyata. Begini caranya mau.
Ini bahasa Inggrisnya Elpen. Elpen Theater, toilet, Scala Theater, House Museum di sini. Oke. Saya 36.000 bisa sih beli lagi. Bisa menikmati Kita keliling-keliling di sekitaran taman yang ada di Nong Notch memakai bus Warawiri yang entah pakai sasis apaan. Memang di hari kelima di Thailand ini kita full berada di Pattaya. Walaupun nanti sore kita kembali lagi ke kota Bangkok di keesokan harinya, tepatnya di hari ke-6 atau di hari terakhir di Thailand, kita explore kota Bangkok dan moda transportasi umum lain di Bangkok. Nah ini masalahnya, karena keterbatasan waktu, jadi moda transportasi yang kita naiki adalah PT Skytrain, kapal yang ada di Sungai Chao Phraya, taksi, MRT, dan bus bandara. Kereta api dan bus long deck belum pernah sama sekali. Mungkin next time kita kembali lagi ke Thailand, tapi ke Chiang Mai dan Chiang Rai dulu. Atau mungkin kembali ke Bangkok dan Pattaya lagi. Nah sekarang kita explore pertama di Nong Notch. Dan Thailand Travel Vlog ini akan kita lanjutkan ke episode ke-7. Di episode 7 nanti setelah eksplor taman di Nong Notch, kita pulang dari Pattaya menuju ke Bangkok. Sesampainya di Bangkok, kita cari salah satu laundry yang ada di Bangkok. Karena kita mau cuci pakaian yang sudah dipakai di hari pertama sampai keempat di Thailand ini. ternyata taman ini tuh lumayan nih buat foto-foto, cuman waktunya terbatas karena kita harus kembali lagi ke ini, ke apa sih namanya, Pratunam di Bangkok. Soalnya katanya perjalanan sampai 2 jam lebih, edan. Terus tadi kita melewati ini Bandara Suvarnabhumi. Ya ini Bangkok juga. Tapi kita terbangnya di Bandara Don Muang. Nah ini nanti kita foto-foto juga di sini. Oke. Sini. Nah ini. Apa dulu mah? Keren juga sih. Ntar. Ya. Oke, kita kembali lagi. Bagus juga sih ini. Aduh, harus pakai komod. Di sini mah masuknya.
Oh, ini mobil. Lumayan penuh.